Bab 11b. Jadi, apa kamu takut, Mas Panjiku sayang? Ucapan Anjani yang dilontarkan dengan nada manja mendayu membuat bulu kuduk Panji meremang. Ya Tuhan! Mungkinkah gadis itu sudah mulai menggila karena dirinya? Panji beringsut agak menjauh ketika tatapan menggoda Anjani berbinar di dalam keremangan. Mata gadis itu seperti sepasang mata rakun yang tengah mengintai seekor belalang gendut yang sangat gurih dan lezat. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Panji tergagap ketika kakinya mundur selangkah, tapi ternyata Anjani juga maju selangkah ke arahnya. Sebagai Don Juan kelas Wahid, dirinya tidak pernah merasa grogi kepada perempuan manapun. Tapi entah mengapa saat ini jantungnya bahkan sudah berdetak dengan demikian menggilanya. Tidak. Bukannya Anjani tidak menarik. Bahkan ia mengakui dengan yakin jika gadis itu sangat rupawan. Dirinya datang sejauh ini karena merindukan kehadiran gadis itu di sekitarnya. Anjani sudah laksana candu di dalam hidupnya yang penuh hingar-bingar. Tanpa gadis itu, rumahnya serasa tidak berpenghuni. Seulas senyum penuh ejekan tercetak jelas di bibir indah gadis itu, mengingatkannya lagi pada peristiwa beberapa menit yang lalu di halaman rumah. Sial! Ia sungguh masih mengingat jelas bagaimana rasa dari bibir gadis itu, manis, lembut, dan sama sekali belum profesional. Oh, betapa dia ingin melumat bibir itu lagi dan tidak melepaskannya hingga semalaman. Bagaimana jika kita bertaruh? Anjani masih dengan sikap mengintimidasi, menatap Panji hingga pria itu tidak berkutik. Apa? Tantang Panji yang akhirnya merasa terjebak setelah melihat senyum kemenangan di wajah jelita di hadapannya. Anjani menyelipkan sejumput anak rambut di belakang telinga, hanya sebuah gerakan kecil yang akibatnya ternyata sangat besar bagi jiwa Panji. Pria itu menatap dengan tidak berkedip, seolah jika ia melewatkan momen itu maka matahari akan segera terbit dari barat. Bagaimana kabar Joanna? Panji terlihat mengerutkan kening sejenak begitu mendengar pertanyaan gadis itu. Ia akan kembali ke Swiss minggu depan, jawabnya pelan. Sepertinya hubungan kalian tidak ada kemajuan berarti, kenapa? Sepertinya kepala Panji tengah ditodong dengan pistol. Salah menjawab sedikit saja maka gadis itu akan dengan senang hati menarik pelatupnya. Dan bam! Bukan hanya kepalanya yang akan remuk melainkan juga isi otaknya akan berhamburan. Perumpamaan yang mengerikan. Kamu mau jawaban jujur apa sedikit kebohongan? Pria arogan dan selalu menjunjung harga diri sepertimu. Aku pikir berbohong sama sekali tidak pernah ada di dalam kamus hidupmu. Ia ternyata cukup pintar. Aku bukan penganut poligami. Baguslah. Joanna hanya bagian dari masa laluku, bagian yang tidak mungkin akan tersambung lagi di dalam puzzle kehidupanku. Dunia kami sudah sangat berbeda. Ia bukan lagi Joannaku yang dulu. Ada kepedihan dan luka menganga yang dapat dirasakan Anjani lewat ucapan pria itu. Sepertinya Panji baru kehilangan lagi untuk yang kedua kalinya. Gadis pujaannya sewaktu remaja yang selalu dinantikannya hingga saat ini. Tetapi Joanna ternyata tidak seperti impiannya. Banyak hal yang sudah berubah dalam dirinya. Rasa perih seketika menghantam dada Anjani dengan begitu kuat. Jadi, Panji sesungguhnya masih mengharapkan Joanna. Jika gadis itu mau berubah seperti keinginan pria itu, maka sudah dapat dipastikan akan ada poligami di antara mereka. Gadis itu menarik napas sejenak, berharap Panji tidak mengetahui kondisi hatinya yang kini retak-retak. Jika Joanna masih seperti yang ada di dalam impianmu, apa kamu akan kembali kepadanya? Dan mengambil risiko dibuang ayah ke Nusa Kambangan? No, big no. Panji menatap sejenak kepada gadis itu. Entah mengapa ada rasa lega manakala ia sanggup mengungkapkan apa yang menghantui pikirannya. Katakanlah dirinya terlalu terbuka kepada wanita manapun.
Tetapi ini pertama kalinya ia merasa nyaman dengan seseorang selain dengan para sahabat dekatnya. Jadi, apa kamu akan mempertahankan hubungan kita? Anjani menatap ragu kepada pria itu, karena sejujurnya hatinya sudah mulai luluh terhadap pria itu. Panji bersidekap dengan santai. Pria itu sudah terlepas dari amukan badai bernama Joanna. Pria itu kini tidak kalah tajamnya menatap Anjani dari balik temaram seperti sepasang mata burung hantu tengah mengintai mangsanya. Apa tawaranmu? Hapus perjanjian konyol itu, maka mungkin kita akan dapat memulai segalanya dari awal. Tidak semudah itu, sayang. Kenapa? Akan ada saatnya Bunda menginginkan seorang cucu dari kita. Jika aku menghapus poin ketiga dari perjanjian kita, maka aku tidak akan memperoleh kesempatan untuk tidur denganmu. Ya Tuhan, kamu ternyata tetap saja pria brengsek. Walau sebenarnya tanpa perjanjian itu pun kita sudah terikat. Itu hanya alat untuk lebih menguatkan saja agar kamu tidak macam-macam di luar sana dengan lelaki lain. Kamu pikir aku perempuan apa? Poin 5 dari perjanjian itu masih aku pegang erat, dan aku akan berpikir 1000 kali untuk menyerahkannya kepadamu. Kita lihat saja nanti. Mas Panji rese. Panji terlihat meniup-niup poninya dengan santai. Ada kesenangan tersendiri ketika melihat gadis itu mencak-mencak tidak jelas di depannya. Anjani terlihat sangat menggemaskan dan ketika gadis itu meninggalkannya sambil menghentakkan kakinya keras di atas lantai. Ia kembali tersenyum di dalam kegelapan. Selamat tinggal, Joanna. Bunda benar. Anjani adalah gadis terbaik untukku. Panji menatap kembali pada kegelapan berhiaskan 1000 bintang di luar kamarnya, tepatnya kamar milik Anjani sewaktu belum menjadi istrinya. Kamar dengan dominasi warna merah jambu, sangat feminin tetapi ternyata membuat hatinya tenang. Pria itu melirik sejenak kepada Anjani yang kini sudah sibuk menutup tubuhnya dengan selimut tebal di atas ranjang yang juga dibalut sprei warna pink. Tidak mudah bagi Panji untuk mengakui perasaan baru yang selalu menghangat tiap berdekatan dengan gadis itu. Tidak mudah mengakui jika ternyata ia telah mulai menyukai gadis itu. Egonya masih terlalu besar dan ia tidak mau menanggung malu jika perasaannya tidak berbalas. Anjani pernah memiliki Nara di dalam hidupnya dan sejauh yang dilihatnya hubungan mereka masih sangat dekat. Dirinya cemburu kepada pria itu, yang telah berhasil mengisi hati gadis itu terlebih dahulu. Panji juga merasakan ketidaksukaannya ketika menemukan bahwa mereka bekerja di sekolah yang sama. Artinya waktu mereka bertemu jauh lebih banyak. Sudah tidur? Tanya Panji lembut ketika akhirnya ia beranjak dari tempatnya. Ia memposisikan tubuhnya dengan berbaring di sisi yang kosong di sebelah Anjani. Anjani terdengar hanya bergumam lirih. Posisi tubuhnya masih membelakangi sang suami. Sebenarnya gadis itu tidak dapat memejamkan mata. Bukan hanya karena ucapan menyebalkan Panji, tetapi juga karena ini adalah kali pertama dirinya tidur bersama pria dalam satu ranjang. Dadanya berdebar melebihi normal dan takut Panji akan mendengarnya. Mas Panji mau apa? Ini tidak termasuk dalam perjanjian. Berhenti dengan omong kosong super konyol itu. Sekali-kali tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu yang normal seperti pasangan lain? Ucapan lembut Panji segera menghentikan apapun alasan yang hendak terlontar dari mulut Anjani. Gadis itu akhirnya terdiam dengan debaran makin menggila manakala tangan Panji melingkar di pinggangnya dengan indahnya. Anjani dapat merasakan hembusan lembut napas pria itu di lehernya, begitu dekat dan sangat intim. Rasa hangat segera melingkupi punggungnya yang menempel ketat di dada bidang pria itu, sementara wangi harum parfum maskulin Panji menyeruak ke hidungnya seolah aromaterapi yang membuatnya sungguh terlena. Anjani berharap ini bukanlah mimpi dan ia berharap matanya tidak akan terpejam malam ini.
Ia takut jika bangun keesokan harinya, hanya akan menemukan dirinya sendirian di atas ranjang. Nyatanya bukannya tegang dan tidak dapat tidur, justru ia merasa sedang berada di atas buayan paling nyaman. Hingga tanpa dikehendakinya, matanya tertutup secara perlahan dan tertidur pulas di dalam dekapan suaminya. Sedangkan Panji, hatinya sangat lega ketika tidak ada penolakan dari Anjani. Gadis itu hanya diam saja, ketika tangannya mulai melingkari pinggang rampingnya. Harum rambut Anjani menelusup menggoda seluruh pembuluh darahnya, memberikan respon menenangkan di otaknya yang tadinya membara. Hangat tubuh Anjani yang menempel di tubuhnya telah membakar sesuatu yang maha liar di dalam sana. Tetapi Panji sekuat tenaga menahan diri, atau Anjani akan mengamuk seperti banteng di arena matador. Sekarang cukup seperti itu dulu. Segalanya membutuhkan proses dan ia masih memiliki kesabaran untuk menunggu Anjani menyerah seutuhnya kepadanya. Aku mencintaimu. Entah sejak kapan perasaan ini ada. Tetapi aku harus mengakui jika aku sangat mencintaimu.